Bismillahirrahmanirrahim. Perkara nomor 90 Pitsus 2022 PT KDI dalam acara putusan atas nama terdakwa nama lengkap Masyidi bin Nasai dan seterusnya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini adalah putusan nomor 90 Pitsus 2022 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa nama lengkap Masyidi bin Nasai, tempat lahir Sandi, 61 tahun, 1 Februari 1971, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karyajaya Baru, Desa Karyajaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, agama Islam, pekerjaan tukang kayu. Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik mulai 25 Januari 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi penasihat hukum Luwi Sultaher SH dan rekan advokat pada kantor advokat konsultan hukum Luwi Sultaher SH dan rekan beralamat di Jalan Ambiasa, Dusun Awarabia, Desa Labu Runci, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 5 KLSK 4 2022 tanggal 18 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 12 April 2022 di bawah register nomor 15 SKK 22 PN Pas PSW. Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Juli 2022 nomor 90 Pitsus 2022 PT KDI tentang penunjukan majelis hakim, bahwa penetapan PLH Panitera tentang penunjukan panitia pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasar Wajo nomor 44 Pitsus 2022 PN Pas PSW tanggal 13 Juni 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Membaca surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Buton tanggal 23 Maret 2022 nomor register 15 RP 2022 yang berbunyi semuanya dakwaan tersebut masuk dalam putusan ini, tidak perlu dibacakan. Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tanggal 30 Mei 2022 nomor register perkara 15 RP 22 terdakwa telah dituntut sebagai berikut. Semua tuntutan tidak dibacakan, semuanya termuat dalam putusan ini. Menimbang putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 13 Juni 2022 nomor 44 Pitsus 2022 PN Pasar Wajo yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Semua amar dalam putusan Pasar Wajo termuat dalam putusan ini. Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Pasar Wajo bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 13 Juni 2022 nomor 44 Pitsus 2022 PN PSW. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pasar Wajo bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa. Akta penyerahan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Pasar Wajo 27 Juni 2022.
adalah penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasar Wajo bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 telah diterima oleh Kementerian Hukum terdakwa. Penasihat hukum terdakwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara nomor 44 Pitsus 22 2022 PNPSW tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasar Wajo ditujukan kepada penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung masing-masing tanggal 22 Juni 2022. Menimbang bahwa permohonan oleh jaksa penuntut umum telah diajukan dalam tengah waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa memori banding penuntut umum semuanya termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas memori banding jaksa penuntut umum, penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding. Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 13 Juni 2022 nomor 44 Pitsus 2022 PN Pasar Wajo, dan telah membaca memperhatikan memori banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo dalam putus yang diajukan kepada yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Masyidi bin Lasai. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 bulan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi saksi korban Sumarni binti Laadi yang merupakan istri dan dari terdakwa Masyidi bin Lasai, dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dengan dakwaan tunggal penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Maka semua pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara aku dalam tingkat banding, termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terulai di atas, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan atau memperbaiki putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, dikarenakan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo nomor 44 Pitsus tahun 2022 PNPSW tanggal 13 Juni 2022 haruslah dikuatkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa harus dijatuhi pidana, maka majelis hakim tingkat banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dalam dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Memperhatikan pasal 44 ayat 1 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 13 Juni 2022 nomor 44 Pitsus 2022 PNPSB yang dimohonkan banding tersebut. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, membebankan kepada perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh kami Sugiyo Mulyato SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim dengan Berton Sihotar SHMH dan Dwi Dayanto SHMH
masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 4 Juli 2022 nomor 90 Pitsus 2022 PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta Lawiri Esa, panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Demikian putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup.